Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberi kita rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada Jumat barokah ini, pagi yang cerah ini, kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat kesehatan. Selawat teriring salam, marilah selalu kita sanjung agungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu jemaah taklim pagi Jumat berkah Yayasan Al-Azhar Lampung yang saya muliakan. Lagi dan lagi sepatutnya seharusnya kita selalu bersyukur akan semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan yang hari ini kita dapat hadir dan duduk di sini bukan karena kita mau, tapi karena sayangnya Allah sama kita. Nikmat keberkahan usia bukan karena kita ada kontrak, tapi masih Allah kasih kesempatan untuk kita bagaimana bisa memanfaatkan kesempatan hidup ini untuk ibadah kepada Allah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta bukan jaminan untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi tolong dipahami, dimengerti bahwa harta itu bukan jaminan untuk mendapatkan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Harta itu hanya untuk kesenangan, bukan untuk kebahagiaan. Kalau kebahagiaan itu Allah letakkan di harta, maka hanya orang-orang kaya saja yang akan mendapatkan kebahagiaan. Kalaupun kebahagiaan itu Allah letakkan di rumah-rumah mewah, di mobil-mobil mewah, maka hanya yang mendapatkan kebahagiaan itu hanya seorang pejabat atau seorang pengusaha. Allah meletakkan kebahagiaan manusia itu di hati. Di hati hamba-hambanya yang mempunyai rasa syukur dan sabar akan semua ketetapan Allah. Dia sabar dia bersyukur akan segala nikmat yang Allah berikan. Sekecil apapun nikmat, dia bersyukur. Dia bersabar akan segala ujian-ujian Allah. Baik itu yang baik maupun yang buruk. Qadar baik maupun qadar yang gak bagus, dia bersyukur dan akan semua ketetapan Allah. Mungkin dengan harta kita bisa membangun sebuah madrasah, bisa membangun sebuah sekolah, yayasan. Tapi dengan harta kita tidak bisa membeli ilmu. Mungkin dengan harta kita bisa membangun masjid, musola. Tapi dengan harta pasti kita tidak bisa membeli iman. Dengan harta kita bisa membayar pengawal, bisa membayar ajudan, tapi dengan harta kita tidak bisa membeli keselamatan. Dengan harta kita bisa membangun poliklinik, bisa membangun rumah sakit, bisa membangun balai kesehatan, tapi dengan harta yakinlah
kita tidak bisa membeli kesehatan. Dengan harta, kita bisa membeli jam yang mewah. Tapi dengan harta, kita tidak bisa membeli waktu. Maka harta bukan jaminan. Maka bagaimana Allah meletakkan kebahagiaan di hati orang-orang yang memiliki rasa sabar dan syukur. Bersyukur akan segala nikmat yang Allah berikan. Harta banyak yang menjerumuskan orang ke dalam jurang kehidupan yang fana. Kalau harta menjadi tolak ukur, para nabi, para sahabat, nabi-nabinya Allah dulu, banyak yang punya kekayaan, banyak yang punya harta, punya jabatan. Tapi semua harta, jabatan, kekayaan mereka, semua diperuntukkan semakin menjadikan mereka lebih taat dan patuh akan semua keputusan-keputusan Allah. Semakin cinta mereka kepada Allah. Kita hari ini baru punya jabatan sedikit, punya ilmu sedikit, sombong. Maka saudara-saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat yang penuh berkah ini, marilah kita belajar bersyukur akan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena apa? Karena hanya tangisan para pendosa yang Allah lebih cintai daripada sombongnya para ahli ibadah. Allah akan terima tangisan-tangisan para pendosa daripada sombongnya para ahli ibadah. Saya sholat di sini, saya ngaji di sini, saya ceramah di sini, saya begini. Tidak ada gunanya. Kenapa? Semua ilmu, semua kehebatan, semua hanya titipan sementara. Titipan sementara. Hari ini kita mungkin ada yang hafiz Quran. Tapi suatu saat ketika Allah cabut sedikit, ketika dia membaca, dia lupa bacaannya. Bukan ia memiliki. Hanya Allah titipkan sementara bacaan Al-Quran dalam tubuhnya, dalam pikirannya. Nah, bagaimana manusia sehebat-hebatnya manusia, ketika menjadi hambanya Allah, maka yang paling berharga di badan manusia ini apa? Apa yang paling berharga di badan manusia ini, Pak Majani? Yang paling berharga di badan kita ini apa? Taris. Hah? Hati. Yang paling berharga di badan kita ini adalah kepala. Coba Pak Marbi lagi jalan, ditempelin kepala sama orang, plak, pasti akan emosi. Atau dipukul badannya, nggak akan marah. Bro, apa kabar? Biasa saja. Tapi bro, kepalanya ditempelin, pasti akan marah. Dipukul pantatnya juga biasa saja. Tapi kepala dikemplang, pasti akan marah. Nah, kepala yang paling mulia ini ketika berhadapan dengan Allah, kita letakkan di paling dasar. Kita taruh di paling bawah. Pantat kita masih naik ke atas. Tangan kita pun masih naik ke atas. Hati kita pun masih di atas. Tapi kepala jidat kita dengan hidung kita menempel di tanahnya Allah. Tidak ada apa-apanya. Hina di hadapan Allah. Itu yang paling mulia. Kita hambakan. Tidak ada satupun makhluk yang beragama Islam ketika dia sholat, kepalanya tertunduk ke atas. Pasti kepalanya sujud ke bawah. Direndahkan serendah-rendahnya. Saking hinanya kita di hadapan Sang Pencipta. Apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita sombongkan hari ini? Jabatan hanya sementara. Punya masanya, punya waktunya. Setahun sekian sampai tahun sekian. Itu pun dalam suatu surat. Ketika nyawa habis, baru dilantik besok meninggal, maka jabatan itu selesai. Tidak ada yang abadi. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita beristighfar. Mohon ampun sama Allah, astagfirullahaladzim, 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 akan segala kezoliman
akan segala kesombongan yang tadi pagi mungkin kita bangun tidur lupa kita mengucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusuk. Kita lupa bersyukur akan nikmat yang Allah berikan pagi tadi, bangun mata bisa melihat, kaki bisa melangkah, tangan bisa mengayun, mulut bisa berbicara, telinga masih bisa mendengar. Lupa kita ucapkan syukur sama Allah. Mari bersama-sama kita beristighfar akan nikmat panca indera yang tadi pagi sudah Allah berikan dan sampai saat ini masih bisa kita gunakan. Coba tadi pagi mata tidak bisa melihat, segera ke rumah sakit, segera melakukan tindakan segala macam. Uang yang ada di rumah, yang ada di dompet, yang ada di rekening akan segera berpindah tangan ketika administrasi diminta oleh rumah sakit. Sekejap saja, tidak ada. Kenapa? Lebih penting kehidupan kita. Tapi kehidupan kita ini, bagaimana kita bisa manfaatkan hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahami maksud hidup dan tujuan hidup. Maksud hidup kita untuk bagaimana kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Dan yang paling dekat sama kita adalah kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tidak ada jaminan yang sehat akan hidup, yang sedang sakit akan cepat mati. Tidak ada jaminan yang sedang berlayar, sedang berpergian akan sampai di tempat tujuannya. Semua ada waktunya dan itu semua rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kita mempersiapkan bekal menuju perjalanan yang sangat panjang. Hari ini kita dapat tugas ke Jakarta untuk 2 hari, siapkan baju, siapkan segala macam untuk 2 hari. Bisa kita siapkan. Sudahkah kita mempersiapkan perjalanan yang sangat panjang? Yang akan kita lalui, yang tidak tahu entah kemana. Sampai kapan dan berapa lama. Dan jangan tergoda oleh bujuk kayu setan. Ketika setan ini udah sangat ahli, Bu. Kita manusia lahir pasti ada mati. Ada kelahiran, ada kematian. Setan lahir tidak pernah mati-mati. Jadi zaman setan dari zaman Nabi Adam sampai kita hari ini setannya masih hidup semua. Jadi ilmu, pengetahuan, pengalamannya lebih. Jadi ketika hari ini kita sedang mendengarkan tausiah, setan masuk, mainkan HP saja. Terima HP saja. Nggak usah fokus. Sehingga apa? Ilmu-ilmu agama tentang kebesaran-kebesaran Allah masuk, ditolak. Kenapa? Yang dimainkan HP. Kenapa? Setan tidak mau kita ini masuk surga semua. Karena pasti iblis, setan, laknatullah itu semuanya masuk ke dalam nerakanya Allah. Dan dia ingin mencari teman sebanyak-banyaknya. Maka untuk itu, mari sama-sama kita mulai banyak-banyak telinga kita, hati kita, pikiran kita mendengarkan kebesaran-kebesaran Allah. Siapa tahu asbab duduk di majelis-majelisnya Allah, di majelis-majelisnya ilmunya Allah, Allah kasih hidayah. Sehingga Allah angkat derajat kita, Allah benamkan dalam hati kita keimanan yang kuat, sehingga ketika nanti mati, kita mampu menjadi mati yang husnul khotimah. Allah angkat derajat kita sehingga nanti kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada benang yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kekurangan, khilafan, kata-kata yang kurang tepat, tidak pas, itu kekurangan saya dalam mengamalkan agama. Subhanahu wa bihamdihi, subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.